itu saat ini itu didakwa itu, sekarang dia di penjara sana itu, mau dihukum berapapun tuh nggak masalah. Tapi bagaimana pembuktiannya? Jadi jangan bilang tukang dukung, nggak ada. Kenal aja enggak, dan tidak ada juga kepentingan saya. Tapi kita harus melihat fakta bahwa dulu dia kan didampingi oleh pengacara. Tidak ada itu yang namanya justice kolaborator di situ. Padahal sudah bersama-sama sekian bulan. Itu faktanya begitu. Nggak ada yang menguntungkan dia, nggak ada. Kan dua-duanya didampingi kan. Nah, ketika Tony masuk ini justru menginginkan prosedur penegakan hukum itu sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau dihadirkan digital forensik, kalau dihadirkan CCTV, mana digital forensiknya? Teman-teman bilang, ah bikin rusuh katanya. Ya salah, justru itulah yang ingin membuktikan. Kalau memang bersalah itu buktinya ada. Kalau bukan dia itu buktinya ada. Kalau memang dia pelakunya buktinya ada. Ngono loh. Silakan Bang Ari. Ini ada yang tanya di bawah itu, coba diterangin itu. Sumir itu abu-abu sumir ya, Mr. Ji ya. Sumir nggak jelas. Nggak jelas ya, teman-teman semuanya. Ya, tinggal kita lihat besok, Mr. Ji. Mudah-mudahan keputusan apapun itu sesuai dengan kita semua ingin kasus ini terang benderang. Satu itu ya, kenapa kita semua akhir-akhir ini selalu tidur ada yang sampai subuh, Mr. Z. Dengan adanya kasus ini, ingat semua karena 5 korban, bukan membela terdakwa ya untuk saat ini ya. Kita hanya ingin yang dibilang Mr. Z tadi, kalau memang bersalah, hukum seberat-beratnya, tapi dengan syarat apa namanya itu, bukti-buktinya sesuai dengan undang-undang. Itu aja. Nah, makanya semua di room ini kita udah banyak ilmunya ya, sudah banyak ilmu yang kita dapat di roomnya Mr. Z ini. Jadi mudah-mudahan jadi apa ya, jadi yang bermanfaat buat kita semua, buat yang khususnya saya yang buta hukum. Tadinya sedikit banyaknya sudah banyak sekali ya yang kita dapat di sini, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman semuanya. Ya kalau mintanya sih jangan sampai ya, tapi tidak menutup kemungkinan kasus ini bisa terjadi dengan diri kita sendiri gitu loh. Nah, apabila kedepannya mudah-mudahan ini juga menjadikan suatu pelajaran ya buat aparat penegak hukum juga. Jadi mudah-mudahan kedepannya selalu menurut apa ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan undang-undang yang mereka kerjakan. Nah, jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus seperti ini gitu, yang tidak jelas, yang diadakan penyidikannya sih dari awal lagi nih di persidangan malah justru gitu loh. Makanya jangan sampai nih ya, jangan sampai terjadi lagi, karena sekali lagi saya bilang tidak menutup kemungkinan kejadian ini menimpa diri kita teman-teman semuanya. Itu aja Mr. Z. Baik, baik begini nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu nih, biar nggak salah paham semua teman-teman ya. Kita fair-fair aja kok. Fakta persidangan, nih fakta persidangan. Prio mengatakan bahwa Prio ini ada di TKP dan dia menyaksikan Ririn melakukan pembantaian 5 orang. Itu kata Prio. Ada nggak yang mendukung kata Prio itu? Belum ada. Seharusnya siapa yang mendukung? Ririn. Seharusnya loh. Karena dua-dua terdakwa dan tidak ada orang lain lagi. Seharusnya tuh Ririn bilang, ya memang saya yang melakukan dan dibantu oleh Prio. Harusnya begitu nih. Maunya saya itu begitu. Clear itu masalah kalau begitu ceritanya. Ya, Prio nih, ya saya ada di TKP bersama Ririn, tapi Ririn lah yang membantai. Saya melihat. Nah, ketika ditanyakan ke Ririn, ya saya melakukan dan dibantu oleh Prio. Udah selesai itu. Udah selesai. Masalahnya
Masalahnya kawan-kawan, kesaksiannya sendiri-sendiri. Nah, oke, kalau kesaksiannya sendiri-sendiri ini haruslah juga didukung dengan alat bukti yang berkesesuaian dengan alat bukti itu sehingga membuat ya hakim jadi yakin ngono ae ya. Masalahnya itu di situ kawan-kawan. Seandainya itu toh Priyo mengatakan Ririn pelakunya, Ririn mengatakan ya saya minta maaf. Selesai itu. Tetapi kan ini kayaknya Priyo mengatakan Ririn pelakunya. Lah Ririn mengatakan kok saya? Kan begitu. Sehingga ini juga harus dibuktikan. Meskipun mereka ini dua-dua terdakwa, mengakui sekalipun harus juga dibuktikan. Oke, sekarang inilah yang sedang diupayakan. Dengan cara apa? Ini tadi harus dihadirkan ahli digital forensik. Oke, ada pernyataan menarik saya dengar, tapi saya belum mendengar secara langsung ya teman-teman ya. Saya belum mendengar secara langsung. Kata pengacara Tony RM, karena ini sudah tanya betul-betul nih. Tony tanya sama Ririn. Tadi tuh. Rin, itu sebenarnya yang naik di mobil itu apa? Beras, Pak. Ini ya, saya kasih tahu. Apalagi? Telur, Pak. Apalagi? Ya, itu pengakuan Ririn. Tony mengatakan, sampai kamu bohongi saya, aku mundur jadi pengacaramu. Itu kata Tony loh. Dan Ririn masih mengatakan, bukan Pak. Tuh. Nah, kira-kira antara iya dan bukan ini, kalau si Priyo mengatakan, ya itu mayat. Diterangkan oleh siapa? Oleh polisi. Polisinya ditanya, kok Anda mengatakan bahwa itu mayat? Kata Priyo. Kalau Ririn ini bilang beras. Oke, supaya ini menjadi jelas, karena sorotannya kan gelap ya. Supaya ini menjadi jelas, yang bicara bukan Pak Polisi yang tadi, tapi ahlinya. Ya terserah bagaimana ini ahlinya. Bukan berarti kita ini kesana kemari. Enggak, silakan dibuktikan. Begitu terbukti bahwa itu mayat, dok, kasih tahu ya, misalnya dok, nih hakim memutuskan hukuman mati, aku juga nggak peduli. Ya karena dia yang berbuat kan, gitu. Jadi jangan pikir bilang, udah ini, enggak, tidak. Saya itu hanya bicara masalah bagaimana pembuktian. Gitu kawanku. Ahli digital forensik independen atau polisi. Kalau yang jaksa minta, ini dari Luisina ya. Kalau jaksa yang minta, pasti mintanya ke polisi. Kalau polisi yang ini, polisi punya yang namanya digital forensik ya, Bareskrim Mabes Polri. Dia akan minta polisi. Ya, dasarnya apa? Namanya ahli itu dasarnya harus original, harus ini, nggak ada masalah gitu. Kalau toh masih dianggap abu-abu, ini Luis ya, kalau di ahli polisi yang hadir kemudian ini siapa namanya ini pengacara terdakwa ini merasa bahwa itu tidak benar, bisa juga menghadirkan ahli, boleh gitu. Ini saya baca jawab dakwaan ya. Mr. Z, misal diputus bebas, mereka berdua dinyatakan tidak bersalah, atau jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya. Justru ini tadi sudah dibahas ini, sudah lama banget dibahas di seputar situ. Jadi ketika jaksa bisa membuktikan dakwaannya, maka vonis. Ketika jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya, aturannya ya dibebaskan.
Tapi apakah dibebaskan? Saya tidak tahu. Apakah Mr. Z menghendaki itu? Tentu saja tidak. Tapi aturan bunyinya seperti itu. Ketika jaksa mampu membuktikan dakwaannya, maka dilanjutkan dengan penuntutan. Hakim pasti akan memvonis, kan membuktikan. Jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka hakim juga akan mengatakan dakwaan jaksa tidak terbukti, maka secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak terbukti, itu hakim. Faktanya seperti apa? Belum. Oke. Izin. Yap, yap. Sebelum pamit Mr. Z, ini sisi Tunggu dulu, nggak usah ngomong dulu karena habis itu terus pamit percuma. ini tambahin informasi nih Mr. Z. Ada Ya, informasi ya. baru. Silakan. Tapi habis itu nggak enak. Iya, tadi sore kan saya komal di Mas Wanto. Nah, ini informasi lumayan bagus nih. Jadi Oke. ada yang masuk komal namanya Kak Yu. Itu tetangganya Ak Budi. Dia manggil korban Budi Ak Budi. Jadi udah kenal sebelum menikah sama Uis, gitu ya. Nah, rumahnya di belakangnya bengkel itu, Mr. Z. Nah, hanya saja sekarang posisinya udah di Bekasi, Kak Yu ini ya. Kemudian pada saat kejadian dia itu nikah tanggal 3, pesta pernikahannya. Kemudian kejadian tanggal 1. Nah, rame-rame itu pas pesta pernikahannya lah, kan saya tanya-tanya. Nah, ada 2 hal penting yang saya tanya ke Kak Yu itu, karena tetangganya Ak Budi, Haji Saroni, cuman nggak deket lah ya. Hanya saja dia kenal sama Ak Budi, kemudian Eis itu katanya juga jualan jus tuh di sampingnya kios, jadi bukan hanya sembako ya Kak Yu. Iya betul, kadang jualan jus juga di samping kios dan seterusnya. Nah, dia sampai tahu detail gitu. Nah, yang saya tanyakan, yang agak ya perlu saya tahu gitu kan, saya tanya begini. Di lingkungan TKP ada nggak yang namanya Aman Yani, Joko, Yoga, Hardi? Nah, dia bilang, saya nanya nama aja nih, saya nggak nanya keterkaitan. Kalau 3 nama selain Yoga nggak ada. Kalau Yoga memang ada, itu yang punya counter katanya. Jadi counter HP itu counter Yoga, udah legend itu katanya. Nah, kita nggak nyambungin ya. Intinya ada nama Yoga. Kemudian pertanyaan kedua saya tanya begini, Kak Yu kan kenal Ak Budi udah lama. Nah, perawakannya seperti apa? Awalnya begitu saya tanya. Disampaikan oleh dia, perawakannya begini. Intinya adalah perawakan Ak Budi itu tinggi besar lah. Intinya gempal gitu. Kemudian saya tanya, Kak Yu nonton nggak video CCTV yang diduga jenazah, kemudian dinyatakan beras? Ya, saya nonton itu. Nah, kira-kira menurut pengalaman dan interaksi Kak Yu selama ini sama Ak Budi, masuk akal nggak kalau itu jenazah Ak Budi? Kalau saya pikir nggak mungkin Pak, karena nggak bakal keangkut itu kalau itu Ak Budi. Itu aja Mr. Z, saya izin pamit dulu. Nah, ini dia terus bagaimana saya mau menjelaskan orangnya mau Pak Don, jangan sedikit-sedikit lah. Bang Ari lah yang nggak, Bang Ari yang ganti udah Pamit. Bisa Ini masih Bang Don, Nggak ada ahlinya nih. inilah Mr. Bang Z. Don. Jadi Infonya ada ini kentang-kentang terus nanggung ini Bang Don. gitu ya. Ya Bang Don. Kebiasaan. Iya, jadi Pasti bikin penasaran terus. intinya adalah kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Kak Yu ini besok dijawab oleh ahli digital forensik. Itu sih sebenarnya. Bang Don. Nah, ini saya mau nanya dulu nih Bang Don ya. Jangan dulu. Tanya terus, Nah, tanya itu terus. kan Kak Yu tadi dia ngelihat CCTV yang masuk itu nggak ditanya nggak itu Bang Don? Yang masuk mana nih? Yang masuk kios? Yang bukan yang masuk ke rumahnya itu, dia juga pasti ngeliat ya. Enggak, saya Nggak ditanyakan itu ya? Nah, saya nanya yang itu doang, karena kan dia ngomongnya Abudi aja nih. Jadi saya fokusnya ke korban Budi. Kalau yang lain-lain saya tanya dia cukup ini kritis juga kok. Saya nggak bisa jawab ya kalau terkait dugaan tersangka lain-lain gitu-gitu. Karena saya memang nggak tahu. Itu pun sempat diserang itu sama netizen di bawah kan. Bohong, bukan orang Indramayu ini gitu-gitu kan. Nah, kebetulan Kang Agil masuk di Komal. Saya adu nih orang dua nih, Kak Yu sama Kang Agil. Coba ngomong Indramayu berdua kan. Sama Indramayu lah ya. Indramayu. Nah, terus Kang Agil bilang, udah positif ini orang Indramayu gitu kan. Nah, baru clear kan gitu. Sah nih ya, berarti tetangganya Abudi gitu. Jadi saya nggak nanyakan selain yang berkaitan dengan korban Budi. Itu Bang Ari. Oh, jadi kalau menurut dia yang diangkat itu nggak mungkin kalau itu Ak Budi maksudnya gitu ya Bang Don ya?
Betul, berdasarkan apa interaksi dia selama ini dengan Ak Budi. Dia kenal Ak Budi itu sebelum nikah sama Ais malah. Bahkan saya sempat ledek juga, pernah pacaran nggak sama Ak Budi? Saya gituin kan, Bang Don ini gitu. Oh, dia berarti rumah dia di belakang kios itu ya, Bang Don ya? Bengkel, Bang Ari. Ya, ya kan di samping bengkel CCTV Bukan itu kan. Bang Don, rumahnya nggak di situ Bang Don. Rumahnya Ya. itu depannya kios, seberang Oh, Iya, kios. depannya Seberang, kios, berarti. depan kios bengkel bukan? Oh bukan, beda. Bengkel itu di samping kios, Bang Don. Oh iya, Kalau iya, bengkel- intinya di iya, seberangnya bengkel dia, di nanti. seberangnya. Makanya Seberang jangan kios. buru-buru dijelaskan dengan detail. Ada depan, ada Udahlah. samping. Gimana sih? Udah cukup info tadi itu Mas Ai juga ada itu, biar lanjutin Mas Ai sini aja. Saya cukup Iso, prolog iso aja. mun. Wah enak aja lempar batu sembunyi tangan. Saya tertarik ini ada nama yoga tetangga TKP gitu. Iya, iya, itu Ya. disebutkan. Counter. Yoga yang punya counter itu katanya yoga. Jadi Udah yoga saya counter lah search di istilahnya. situ. Jadi dia punya kantor di situ, terus dia mengembangkan agak jauh dari TKP. Ada sih nama yoga. Ya, ya, ya. Cuman kan kita terlalu dini mengaitkan ya, bisa jadi, bisa tidak gitu. Kalau saya sih menyampaikan apa yang disampaikan Kak Ayu saja. Nah, silakanlah teman-teman beranalisa sendiri. Gitu, Mr. Susi. Izin dulu, Mr. Susi. Kerat sekali nih. Aduh. Tapi nama penyidik juga ada. Oh iya, teman saya juga ada, Bang Kopi Pahit, nama yoga ada 15. Masalahnya yang dekat sama TKP kan gini. Mister Ji, saya mohon maaf ini, Bang Oh, Adi, semua besok mau sekolah pagi soalnya takut telat lagi kita baru kelas. Makasih ya, 12. Bang. Siap, Bang Don, siap. Selamat Siap. istirahat, Bang Don. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya udahlah, izin turun juga ya. Bang Kopi Pahit Turun mana sih? juga. Ah, buru-buru aja. Ini Bang Aceh baru nongol nih. Ah, Tunggu dulu, jangan tunggu dulu. Assalamualaikum, selamat malam, izin bergabung semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Aceh. Nih teman-teman, saya tunjukkan dulu ya sebentar kita bercanda narasi dan teman-teman baca di belakang saya. Coba Bang Arif bacakan saya. Tak terbukti bersalah. Pengadilan Negeri Gianyar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Oke. Artinya teman-teman memang yang namanya bukti harus betul-betul bisa meyakinkan hakim. Salah satunya ini, saya sudah membaca ini, itu jaksa menuntut terdakwa 10 tahun penjara. Tapi hakim tidak yakin karena bukti-buktinya tadi. Ini akibatnya ini dari MA loh ini. Ini loh dan Dapala ini kan majalahnya MA. Tak terbukti bersalah PN Gianyar bebaskan terdakwa pembunuhan. Maksud saya begini, ini kan kasus seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Leon itu. Ini masalahnya adalah masalah nasib orang. Nasib orang itu kalau memang mau dihukum, buktinya harus betul-betul lengkap. Ngono loh. Oke ya. Tadi nih yang di bawah yang tapping sudah tak jawab ya. Nah, kalau ada yang bilang apakah hakim akan memutuskan jika ada desakan dari publik? Tidak. Karena apa? Yang bisa mendorong hakim memvonis itu ya pembuktian. Oke, begitu. Terima kasih. Pace Umbu, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, host. Selamat Ya, malam. selamat bergabung. Silakan narasi Anda. Izin semuanya kepada Bang host, Pak Mr. Z, saya cuma mau bertanya saja nih. Boleh. Kalau seandainya Ririn itu dibebaskan karena kurangnya bukti, sehingga hakim memvonis dia tidak bersalah, berarti siapa yang membunuh ini, Bang? Berarti pelakunya siapa sebenarnya? Pelakunya dalam artian eksekutor ya, karena Priyo kan sudah jelas dari awal, dari fakta-fakta persidangan dan dari informasi-informasi di media sosial kan, dan dia pun mengakui bahwa dia itu terlibat, tapi sebatas ikut menguburkan, bukan eksekutornya. Dan kalau Ririn
dibebaskan karena kurangnya bukti atau tidak objektivitas dari bukti itu tidak valid, Objektivitas. objektivitasnya tidak valid di fakta persidangan sehingga dia bebas, berarti eksekutornya siapa sebenarnya ini Bang? Kalau memang ada orang lain, harusnya seperti yang dikatakan Ririn dan Prio di sidang keberapa itu Prio kemudian dia merubah lagi, harusnya kan dicari itu Bang. Tapi coba saya mau mendengar penjelasan dari Bang Host. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, baik. Ini teman-teman ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Artinya apa? Sama dengan saya, ingin mendapatkan rekaman CCTV utuhnya. Karena dari utuhnya itu kita bisa ambil kesimpulan. Utuhnya itu yang tidak ada. Yang ditampilkan sekarang kan dua orang itu. Ada Ririn, Prio. Prio mengakui, katanya Ririn melakukan eksekusi. Ririn mengakui bahwa Ririn pegang apa namanya itu pintu geser. Ririn mengakui pegang HP bat nyamuk. Itu kan hanya dua saja, Ririn, Prio. Tidak ada orang lain. Karena apa? Ada CCTV yang tidak utuh, jadi ada kecurigaan ke situ. Jika saja nantinya akan muncul bahwa ternyata ada kehadiran ini, ternyata ada orang lain, ternyata ada ini. Ada kesinkronan antara pernyataan Uwis sebelum meninggal menelpon ibunya, kemudian ada CCTV yang menggambarkan bahwa ada pihak lain. Nah, itulah yang kita bisa berdebat lagi. Tetapi sekarang ini, sebagaimana dakwaan jaksa, bahwa dua orang ini pelakunya, harapannya, jaksa menuduh, terdakwa mengiyakan, tapi anehnya justru keterangannya berbeda. Karena keterangannya berbeda ini, tadi bukan berarti kita menginginkan, bukan. Kalau jaksa bisa membuktikan, silakan dihukum. Kalau jaksa tidak bisa membuktikan berdasarkan alat bukti yang berkesesuaian dan keyakinan hakim, ya silakan hakim yang memutuskan. Jika saja hakim memutuskan, salah satunya adalah Prio bebas, siapa sebenarnya yang menguburkan? Padahal Prio kan mengakui menguburkan. Sebaliknya, jika Ririn dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, siapa pelakunya? Oke. Kalau dakwaan jaksa tadi tuduhannya dua orang ini berdasarkan CCTV katakanlah, mari kita buktikan CCTV-nya secara utuh. Jangan-jangan ada orang lain dalam CCTV. Ini jangan-jangan. Kalau ditanya siapa kira-kira yang mengeksekusi 5 orang itu, sampai saat ini ya 2 orang ini. Kecuali kalau besok sudah ditampilkan, oh ternyata hanya 2 orang, berarti tambah yakin 2 orang ini. Oh ternyata CCTV-nya ada orang lain. Nah, barulah jawabannya ada, Bang. Begitu Pak Cip Umbu. Iya, setuju Bang Host. Makanya dari itu tadi saya coba bertanya. Kalau kita menganalisa dengan apa yang kita lihat terkait di fakta persidangan dan informasi-informasi di media sosial, kan semua ini masih simpang siur ya. Dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya di bawah-bawah ini kan. Termasuk kita komal-komal ini juga kan, kita mencoba untuk mencerdaskan semua-semua, untuk membuka bahwasannya setiap orang yang melakukan kejahatan itu kan harus dihukum sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi kalau seperti kasus yang sekarang ini kan, intinya itu kan di Ririn dan Prio ini. Iya. Dua inti di situ. Sekalipun ada pelaku lain, intinya di mereka berdua ini. Itu Iya. saja dari saya. Karena Betul. begini Bang, kalau terkait dengan CCTV, ini asumsi saya saja ya, dugaan-dugaan semua ya. Saya disclaimer dulu ya untuk penonton-penontonnya Bang Host dan lain-lain. Saya disclaimer dulu ya bahwa saya ini tidak berada di kubu-kubu manapun. Karena ini kan sudah terlihat di komal-komal di sosial media bahwa ada
mengkotak-kotakan tentang kubu Ririn, pembenci Ririn lah ini dan segala macam ya. Kalau saya bukan di kubu manapun, saya lebih kepada keadilan. Kalau saya memposisikan diri di posisi korban. Karena kalau itu terjadi pada keluarga saya, wah, kacau tuh. Itu yang pertama, saya disclaimer dulu. Yang kedua, saya juga tidak punya kepentingan apa-apa. Cuman yang pastinya pelaku ini kan harus ada dan harus dihukum. Tapi kita kembali lagi kepada bukti-bukti CCTV, Bang. CCTV ini kan lahir, CCTV khusus yang di toko ya, yang merekam itu Ririn dan Prio sedang mengangkut entah itu beras atau mayit atau apa kan kita nggak tahu ya. Pengakuan Ririn dan Prio kan berbeda. Cuman kalau saya mau mundur lagi ke belakang, CCTV itu kan muncul dari keterangan Prio yang terakhir. Dan Prio ini kan keterangannya berubah-ubah. Bahkan ditembak kakinya dan dipatahkan kakinya pun dan disumpah pun dia masih berbohong. Jadi saya juga nggak terlalu percaya dengan CCTV itu. Tapi yang bisa membuktikan itu nanti besok. Ahli digital forensik kan nanti besok hari Kamis ini kan didatangkan ya oleh jaksa penuntut umum untuk menguji itu semua. Jadi ya kita lihat saja untuk besok lagi. Dan arahnya kemana ini nanti kita lihat saja. Ya mungkin itu sementara dari saya kembalikan ke host lagi. Baik, baik. Keren nih. Begini teman-teman ya, ini saya menyampaikan begini. Dakwaan ini, teman-temanku, dakwaan jaksa ini mau tidak mau, suka tidak suka, hakim harus memutuskan demi kepastian hukum. Kalau terbukti ya dihukum, kalau tidak terbukti ya dibebaskan, itu kepastian. Gitu, makanya sudah sering deh kita ulas itu. Keterangan pria itu berdiri sendiri, keterangan si Ririn berdiri sendiri. Jangankan kok mereka berdiri sendiri, mereka dua ini ngaku saja. Itu pun harus dibuktikan tuh, coba. Ngaku loh padahal itu. Harus tetap dibuktikan. Karena tidak bisa dalam pengadilan itu, ya saya pelakunya. Buktinya apa? Kagak tahu. Nggak bisa juga. Sekarang Ririn kapasitasnya sebagai terdakwa, saksinya Prio, pada kesaksian tidak disumpah. Sementara Prio juga sebagai terdakwa. Motivasi terdakwa bercerita apa saja itu ingin melindungi dirinya sendiri. Demikian juga Ririn. Dia terdakwa, dia bercerita, tujuannya apa? Tujuannya juga ingin melindungi dirinya. Nah sekarang bagaimana dia bisa melindungi? Haruslah didukung dengan alat bukti yang lain. Apakah hakim yakin? Nah itu hakim yang ini ya. Nah terkait dengan yang tadi yang diragukan ini ya, ini kawan-kawannya ada yang bertanya di bawah, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas terpotongnya CCTV? Begini kawanku, siapa yang mengambil CCTV itu? Di tanggal 1 itu ditemukannya mayat-mayat itu, pihak penyidik bergerak untuk melakukan penyitaan terhadap CCTV itu. Seyogyanya karena memang begitulah perlakuan terhadap CCTV harus melalui digital forensik. Tetapi yang kemarin kita lihat adalah penyidik yang menghadirkan. Kalau itu terpotong teman-teman, atau dipotong, atau ya terpotong atau dipotong, itu tidak bisa dibenarkan dalam undang-undang. Undang-undang itu yang menyampaikan bahwa harus original, harus asli. Tidak bisa itu terpotong-potong. Kalaulah terpotong karena sistem, yang menjelaskan juga ahlinya. Hal ini terpotong karena sistem ini. Kalau terpotong karena manusia, itu edit namanya itu. Dipotong, cutting, apa semua itu. Kalau dipotong oleh manusia, itu juga nggak boleh. Karena alat bukti ini harus original.
yang dijamin keutuhannya, yang dijamin keasliannya. Siapa yang bertanggung jawab? Makanya kalau sampai saat ini yang bertanggung jawab ya yang menyita. Andai kata sudah diserahkan kepada ahli dan ahli bisa menjelaskan bahwa ini terpotong karena sistem yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan deh banyak sama Bang A itu. Gitu ya. Jadi yang tanggung jawab yang jelas bukan saya deh, yang jelas bukan saya. Tapi mereka-mereka yang menyita barang itu. Disita untuk apa? Disita seharusnya untuk menjamin keasliannya, kemudian dibungkus, kemudian diserahkan kepada ahlinya untuk dilakukan uji digital forensik. Demikian juga handphone. Begitu handphone disita, tidak usahlah kemana-mana, langsung ahli IT yang berbicara. Ketika ahli IT berbicara, silakan suratnya diserahkan kepada hakim, kemudian hakim akan meneliti itu. Kalau memang menghendaki kehadiran daripada ahli IT juga yang akan menjelaskan. Begitu, clear ini teman-teman, clear ya. Kita tidak sedang ada persoalan membela siapa namanya itu, kita nggak tahu, nggak ada urusan. Tapi disinilah kita belajar bahwa Anda semua kan punya CCTV di rumah kan, bahwa apabila terjadi sesuatu pada CCTV Anda, itulah ya ada konsekuensi. CCTV harus diamankan apa namanya tadi boxnya supaya asli, ya utuh, dia autentikasi. Begitu. Ini apa namanya pengetahuan aja buat kita semua. Sudah saya jawab ya teman-teman ya, sudah saya jawab. Clear. Silakan Bang Ari. Mr. G, apakah pemilik CCTV itu wajib dijadikan saksi? Tidak Pak, kecuali terkait dengan sistem yang terjadi dalam CCTV itu. Bagaimana Anda menyetel CCTV? Apakah per jam? Apakah per 1 kali 24 jam? Nah, itu mungkin pertanyaan hanya untuk itu. Tapi kalau untuk kesaksian enggak. Kecuali kalau dia melihat sendiri kejadian itu ya mungkin saksi. Tapi kan pemilik CCTV ya hanya menyerahkan itu dan menceritakan bagaimana sistem yang digunakan dalam CCTV tersebut. Itu ya Pak ya. Oke, coba Bang Ai dijelaskan tuh mengenai CCTV Bang Ai. Ulangi lagi nggak apa-apa Bang Ai. Ya, yang jelas sangat tergantung, betul aja Mr. dijelaskan bahwa pemilik tidak harus jadi saksi. Tapi biasanya pemilik itu ketika proses itu aja, proses pengambilan akuisisi itu ditanyain ya sebagai bahan kualitatif ya, tapi tidak harus benar jawabannya karena biasanya pemilik juga nggak ngerti cara nyeting, karena kadang-kadang dia kan beli kemudian minta tolong toko atau vendor untuk mengerjakan pemasangan itu dan mengkonfigurasi, taunya dia jadi. Nah, tapi ya itu jadi modal awal ya, biasanya bagi expert atau orang yang nanti akuisitor yang digital forensik yang workflow-nya di akuisitor yang mengakuisisi barang itu untuk menganalisa awal, barang ini kira-kira begini. Nah, nanti untuk menarrow down ya, istilahnya kalau kita mempersempit ruang perkiraan kerja, itu kan mempercepat pekerjaan di workflow sebenarnya. Itu aja sih. Nanti biasanya ada itu dicantumkan di laporan keterangan pemilik ini, kemudian dicocokkan hasil forensiknya. Oh betul, keterangan cocokan itu sudah biasa, tapi yang diambil tetap dari hasil tools forensik, analisa forensik. Jadi nanti kan kelihatan tuh sistemnya merek apa, firmware-nya versi berapa, setup atau konfigurasinya seperti apa, kemudian pakai kodeknya apa, dan sebagainya, filenya formatnya apa, sampai terakhir adalah isinya dianalisa. Gitu kira-kira Mr. sih. Karena di kasus Subang itu pemiliknya pernah dijadikan saksi, dia memberikan keterangan ada pergerakan dugaan pelaku saat itu kan. Katakanlah Pak Yosef yang sudah berarti dia melihat Pak, melihat ada pergerakan. Iya, dia melihat CCTV itu sebelum dia serahkan, dia sempat melihat. Nah, itu beda itu. Kasusnya itu kalau itu beda. Beda. Contoh nih, saya kasih tahu nih. Aku punya CCTV di depan. Tapi mataku pun melihat juga. Berarti aku saksi dong. Bukan karena saya pemilik, tapi karena aku melihat pergerakan. Begitu, silakan Bang Ai.
Enggak, gini Iya maksud betul. Jadi saya kalau dia misalkan, sempat melihat isi CCTV itu gitu, jam-jam sekian Oh, itu iya, ada. iya, 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 betul. Itu kalau itu bisa jadi saksi. Jadi misalkan begini nih, saya punya CCTV, saya taruh menghadap ke jalan nih, ternyata ada pencurian, tapi saya nggak tahu ada pencurian itu, gitu kan? Awalnya nggak tahu, tapi pasti iseng saya ngeliat CCTV saya, loh, ini pencurian nih. Saya laporkan ke polisi kan, Pak, saya ngeliat mungkin pemiliknya lagi pergian, pergi apa namanya lagi keluar rumah, jadi nggak ada yang ngerti kalau dia dicuri gitu kan. Saya lapor ke polisi misalkan, Pak, polisi saya melaporkan nih, saya curiga ada dugaan pencurian motor nih di seberang rumah saya. Ini videonya misalkan gitu kan, potongan videonya ini. Oke, nah habis itu diambil CCTV saya sama digital forensik. Tapi nanti di persidangan ketika orangnya udah ketangkep, ya saya dihadirkan karena saya saksi yang melihat apa lihat CCTV gitu. Saksi pertama melihat CCTV-nya saya. Jadi kenapa itu jadi alasan sih kenapa CCTV pertama dihadirkan. Tapi kalau misalkan terjadi tangkap tangan nih misalkan apa pencuri motornya udah tangkap tangan di daerah lain, kemudian pas ditanya, ngaku oh pernah nyuri di daerah tempat saya tinggal gitu kan. Akhirnya pas polisi nyisir ada CCTV saya, apa CCTV saya disita, kemudian saya tanya pernah lihat nggak? Enggak pak, gitu. Ya udah CCTV saya aja yang nanti dibawa ke pengadilan, gitu ya. Tidak menutup kemungkinan yang di kasus Pak Oman ini bisa saja dia melihat kan, sempat melihat kan. Kalau nggak dihadirkan berarti tidak melihat. Karena gini, CCTV yang ada di yang model yang kayak apa yang dipasang orang-orang itu kan kebanyakan yang kayak autonomous ya, pasang lepas nggak diinget itu. Kan nggak punya tenaga security, Pak. Kalau dari security punya war room center ada yang ngeliatin, dia nge-review kan. Biasanya orang ngeliat ketika ada kejadian, misalkan barangnya hilang, baru ngecek. Biasanya begitu. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak pernah dicek. Saya juga nggak pernah ngecek, sudah jarang banget ngecek. Sendiri saya lepas. Kalau ada kejadian baru saya cek. Tapi sepertinya kalau di kasus ini Bang Kopi Pahit, kalau misalkan memang pemilik CCTV itu melihat ya, dia sempat melihat kan kejadian itu kan tanggal 28 ya kan, tanggal 1 itu kan penemuan mayat tuh ya kan. Itu dia otomatis kalau memang dia ngecek balik ya Bang Ayah, kalau dia ngecek balik diputar balik, Ya. dia melihat bahwa memang ada kejadian itu ada misalkan selain Prio dan Ririn, otomatis dia memberikan info kepada Pak Tony. Karena kan Pak Tony Iya, betul. karena dia bahasanya kan Pak Tony menanyakan CCTV ada kemarin sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Polisi. Full ya, itu bilangnya full dia. Fullnya sudah di ini. Hanya yang tersisa ini, yang tersisa itu yang viral diperlihatkan 0501 itu. Berarti ada yang nakal kan itu. Ya, kita inilah Kalau- kita kalau- mishandling lah ya, mishandling Iya, lah kalau- kita Kalau menurut yang sudah dijelaskan dari kemarin-kemarin kan Bang Kopi Pahit, menurut Bang Ai, yang semuanya juga kan Prof. Emran, Bang Maksi, pokoknya narasumber-narasumber yang sudah menjelaskan kan bahwa itu sebetulnya melanggar hukum. Karena apa? Karena proses persidangan belum selesai, kenapa sudah dipulangin? Itu aja sih. Nah makanya mudah-mudahan itu tadi ya, ini Yang penting menurut sudah diambil, dia dipotong. iya, kalau itu ya kita lihat aja besok makanya kan ya. Makanya kembali lagi ya, setiap kejahatan pasti tidak akan sempurna ya kan. Pasti ada yang ditinggalin lah jejaknya ya. Siapa tahu nih dengan pengakuan tadi ya, walaupun ini di luar persidangan Mr. Z, info dari Bang Don tadi yang menurut kita analisa kemarin masalah Ririn sama Prio gotong mayat atau bukan, dan kebetulan juga infonya malam ini dia yang kenal dekat dengan korban, melihat perawakannya seperti apa. Kalau kita kan hanya mengira-ngira saja kemarin Mr. J ya kan. Nah dan pengakuan dia juga tadi ceritanya Bang Don kan nggak mungkin katanya ya kan. Tapi kembali lagi ya buat teman-teman semua, mudah-mudahan besok ada titik terangnya. Kita tunggu aja besok. Itu aja Mr. Oh iya, Mas J. Ari Korong, itu apa namanya VT-nya Bang Kopi Pahit itu ada itu video bagaimana besarnya Budi itu, gede banget emang. Di Ya atas itu kilo itu. saya sudah lihat, makanya saya kemarin tanya. Iya, Itu makanya yang terkonfirmasi depannya dari siapa? ceritanya siapa? Si tadi kakak tadi itu yang rumahnya depannya kios itu terkonfirmasi. Iya justru malah lebih besar dari Mr. Z itu. Kita lihat perutnya aja lebih gedean. Kalau Mr. Z kan six pack ya kan. Six pack apa two pack Mr. Z? Kalau almarhum itu one pack ya. Kalau giginya
Makanya saya tanyakan kemarin tuh Bang Ai sama Bang Kopi Pahit. Nah itu yang di depannya siapa itu? Nah, Bang Kopi Pahit ternyata dia juga nggak tahu katanya. Iya, beliau ngumpul-ngumpulin tuh. Tapi ya ini juga ya, apa? Intelijennya kuat juga tuh sampai dapat banyak mahal ya. Tapi ya itulah seharusnya gini loh Bang Ai. Seharusnya ya yang dari makanya saya bilang kemarin kita ini kan jauh nggak ada di posisi di sana dekat dengan TKP ya kan. Jadi teman-teman semuanya termasuk Bang Kopi Pahit dijadikan VT-VT. Ini saya nggak pernah lagi ngecek di aplikasi sebelah. Ternyata lebih banyak ternyata ya di aplikasi sebelah itu ya yang diupload sama teman-teman semuanya gitu loh. Nah seharusnya dari pihak Aplikasi sebelah itu apa, Bang? iya yang biru Yang biru. Nggak ngerti aku. FB. Kalau lihat mobil Suzuki Carry-nya belum. FBI, oke. Nah ya Oh, makanya ini medsos lama lah ya, medsos. ya, itu ternyata Oke, lebih oke, lengkap oke. lagi. Saya nggak pernah buka-buka lagi tuh kalau saya fokusnya di sini aja sekarang ini. Kalau saya kebalikan sih awalnya itu. Malah saya awalnya dari apa ya? Oh, dari YouTube awalnya. Dari YouTube di FB malah nggak banyak karena teman saya banyaknya akademik kan. Jadi yang berita kriminal jarang lewat di reels FB saya. Ya makanya kayak Bang Kopi Pahit postingan-postingan itu kan sebetulnya sedikit banyaknya membuka apa ya kecurigaan-kecurigaan kita gitu loh dengan barang bukti yang Petunjuk, ya. banyak nggak jelas gitu. Nah petunjuk itu tadi Bang Ai. Nah seharusnya Meronta-ronta. nah iya kita semua ini kita menjadi detektif dadakan ini kalau udah ada yang kayak gini nih kita semua. Makanya kita Bang ada di izin, sini. Kadang-kadang saya juga dari sini masih penasaran lagi mau nyari infonya lagi gitu loh kan. Bang izin bertanya sedikit Bang terkait CCTV itu. Persidangan ya. Di persidangan bisa mengatakan 3 orang, Budi, Ririn, dan Prio. Itu kan yang sebelum kejadian ya, yang dia datang naik motor Prionya. Kok bisa ya CCTV jauh-jauh begitu dia bisa mengatakan 3 orang itu, ya kan? Sementara yang jam 5 itu tidak bisa menjelaskan. Bang izin bertanya soal CCTV dulu Bang. Bolehkah? Iya. Terkait CCTV itu kan besok agendanya itu kan saksi ahli dari digital forensik kan agendanya itu. Cuman yang saya pertanyakan bahwa saksi ahli digital forensik itu dia akan menjelaskan terkait apa nih? Terkait dari asli atau tidaknya CCTV itu atau apa nih? Karena sekalipun dia mengatakan besok ini kita berandai-andai ya bahwa itu CCTV asli dan tidak diedit sama sekali. CCTV itu juga tidak menunjukkan Ririn dan Prio itu mengangkut mayit, tidak menunjukkan. Itu kan gelap sekali tuh. Menurut Prio itu mayit, tapi menurut Ririn itu kan beras 2 karung dan telur. Jadi saksi ahli digital forensik ini pun besok mau menerjemahkan apa terkait CCTV itu. Mungkin bisa dijelaskan dari abang-abang semua. Oke, silakan Bang Ai. Kalau ahli itu sudah jelas menggunakan teknologi tingkat tinggi. Tapi didengarkan aja ya, silakan Bang Ai. Kalau ternyata sistem yang udah diambil oleh polisi ini nggak dalam bentuk intake itu dalam arti apa ya? Wujud aslinya, karena kayak contohnya dari berita dari kabarnya Pak Tony itu kan pemilik CCTV toko bangunan itu udah menyatakan bahwa sudah dikembalikan oleh polisi, dia udah terima balik dari polisi. Itu artinya sudah termodifikasi, jadi tidak intake ya istilahnya ya, kalau di intak misalnya itu intak tidak utuh gitu ya. Tadi kan bahasa Itu asumsi ya. Iya dari kabar ini karena buktinya memang ada CCTV, entah dibelikan Iya. CCTV baru atau enggak kita kurang tahu ya. Tapi yang lucu kan kemarin Mr. J akhirnya mengkritik, kalau baru pun kenapa kok tiba-tiba ada potongan video yang jam 5.01 itu di situ. Kan kalau baru ya benar-benar kosong kan harusnya. Ya, Iya. Betul nggak Mr. J itu? betul. Nah, Ini oke. ini Kalau- dari saya saja ya. Biar dijelaskan dulu, kan bertanya tadi. Sebentar. Ya, siap, Ini kalau siap. orang digital forensik beneran, dia mendapati device yang sudah termodifikasi, sudah tidak sesuai dengan ketika tanggal 2 September ketika diambil oleh polisi awal itu. Datanya udah banyak hilang, udah termodifikasi karena mungkin tertimpa video baru dan lain sebagainya. Dia harusnya berkewajiban untuk menolak bukti itu untuk dianalisa lebih lanjut. Itu kalau ahli beneran. Kalau kita ngomongin digital forensik ahli beneran. Karena itu integritasnya dia. Kalau dia mengikuti kerja yang diminta,
kemudian dia oke, analisa apa adanya gitu ya. Ya udah diambil, kemudian apa adanya ini bukan jujur ya, apa adanya yang barang yang sekarang sudah ada ya dianalisa gitu loh. Yang udah korup, yang sudah itu, nah itu berarti dia integritasnya nggak ada. Itu kemudian pertama. Kemudian kedua, tadi di awal mungkin kalau udah dengerin dari tadi ya, saya agak skeptis terhadap pemahaman teman-teman di lapangan, ya aparat penegak hukum, bahkan ini netizen pun terhadap definisi apa itu digital forensik. Ya, saya berkali-kali bilang, publik di poison sama statementnya Rismond ketika menganalisa ijazah Jokowi, menganggap bahwa digital forensik itu image processing. Padahal digital forensik itu the whole proses dari awal ngambil itu ada prosedurnya. Ya, sebelum dianalisa filenya nih, ngambilnya itu harus dinyatakan, oh ini barangnya asli terpasang di sini, hardware-nya ini, software-nya versi sekian, konfigurasinya begini, output-nya begini, formatnya begini, metadata-nya begini. Kemudian baru tuh dianalisa sistemnya begini, metadata-nya begini, ininya begini, dan seterusnya. Sampai ke filenya. Filenya begini, ini baru dilihat isinya. Ya ini kalau ngomongin konteksnya digital video atau foto ya, yang di CCTV, model kamera atau CCTV. Itu prosedurnya begitu. Ada tahapannya panjang sekali sampai sebelum akhirnya dilakukan. Ya, kemarin jelaskan kapan itu image processing misalkan dibutuhkan. Digital forensik itu ilmu sendiri, image processing juga ilmu tersendiri. Tapi digital forensik bisa pinjam ilmunya image processing. Contoh nih kasus yang sekarang ya, video di mana itu tadi di bengkel itu kan nggak jelas tadi ditanyakan kan. Bagaimana cara memperjelasnya? Orang image processing bisa, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang ahli digital forensik dia juga bisa melakukan image processing. Bisa juga dia tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, biasanya dia handover dulu ke orang image processing. Nanti masuk ke laporannya dia yang bertanggung jawab. Dia leadernya. Gitu, di workflow-nya dia nanti ada itu. Ya. Nah, workflow-nya digital processing apa sih? Digital forensik satu orang sama satu orang itu beda karena di dunia ini ada beberapa standar, tapi udah dari ratifikasi. Tapi prinsipnya sama. Dari akuisisi sampai ke producing itu harus integritinya intake semua. Ya, nggak boleh ada yang break. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang gelap itu bisa diterangkan? Apa bisa dilihatkan? Sangat bisa, kalau menurut saya. Kalau saya dapat file aslinya, saya bisa kerjakan cuma 5 menit. Tuh, oke. Sayangnya kan saya dapatnya dari video, di videoin. Nah, ini yang Rismond lakukan ketika Jessica. Jessica itu kan Rismond mengambil video yang ada di siaran TV. Jadi siaran TV menyorot tayangan layar proyektor di persidangan, ya kan? Yang ditayangkan di persidangan disorot sama kamera TV nih. Kemudian disiarkan di YouTube. Nah, itu diambil Rismond. Jadi kamera off kamera, bukan source aslinya lagi. Nah, itu agak rumit. Tapi kalau dapat source aslinya, kerjaan gampang itu, mah. Oke. Begitu ya Pak C. Umbu ya. Jadi kalau gelap bisa diterang ya kalau para ahlinya ya. Siap. Berarti itu sangat, ya persidangan besok ini menentukan berarti. Iya. Tuh. Iya. Cuman tadi Kita lihat aja skeptis saya ini walaupun gini, kalau yang benar ya sebenarnya gini. Kalaupun itu benar ya, tapi sebenarnya kita juga boleh skeptis karena kita nggak tahu tuh. Kan di prinsip pertamanya digital forensik itu adalah namanya COC, chain of custody. Ya, itu wajib. Ya. Chain of custody itu nanti menjaga integritasnya itu. Nah, kita nggak yakin nih pengambilan pertama apakah ini benar file yang sebelum diproses diterangkan ya. Ini file beneran nggak sih dari CCTV tersebut? Berubah nggak sih sepanjang dari CCTV tersebut sampai ke jadi ditaruh di komputernya si expert ini sebelum dilakukan kerja lab? Kita nggak pernah yakin itu. Bisa juga ditemper, apalagi dengan AI sekarang. Tinggal prompting ya, Bang Serdi. Oke, aman. Bisa tuh ganti. Ya. Jadi kesimpulannya kalau itu bukti CCTV tersebut sudah pernah dikotak-katik atau dalam artian diedit, berarti kesulitannya semakin sulit lagi nih. Ahli nggak mau. Nggak usah diedit, jadi ya, nggak usah diedit pun. Tadi saya sudah ceritakan. Misalkan SD card-nya diambil, masukin ke Windows, itu udah break gitu. Kalau dia nggak ngikutin prosedur handlingnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa di ini. Iya, bisa dilihat, tapi tidak bisa jadi bukti karena udah break. Gimana? Dari awal udah break, udah salah mishandling. Ya prinsip. Makanya mahal. Ahli digital forensik itu mahal sekali karena tadi rigid. Berarti semua tergantung di ahli digital forensik lagi nih ya. Iya. Tapi sebelumnya dia bisa tahu kan kalau ini bukti otentik atau enggak, dia tahu kan. Tahu. Sangat tahu. Berarti kembali lagi ke integritas dia nih. Betul. Iya.
Bang Ae, dilanjut dulu Bang Ae. Saya ke kamar mandi sebentar. Karena itu Oke, akan sambil nanya menjadi deh. bukti mahkota. Gimana? Karena CCTV yang di apa toko itu, yang Ririn dan Prio sedang mengangkut entah itu apa, itu akan menjadi bukti mahkota. Kalau itu keotentikannya Hmm, masih sangat asli, berarti bisa terbuka kasus ini. iya. Bisa terang benderang kasus ini. Ya, makanya yang saya Enggak juga bilang sih tadi. sebenarnya. Sebenarnya enggak juga, Bang. Gini, Bang. Saya tadi berasumsi gini. Tadi ada analisa saya yang di depan tadi pas awal-awal itu, saya tadi dipotong sama Mister di ketika profiling. Saya ketika mengajukan skenario berdasarkan visum, itu saya menduga bahwa yang membantai khususnya Haji Sahroni itu bukan dua orang ini. Ada cerita tadi di awal dari hasil visum ya. Oh Ini ya, orang lain. Nah, kita udah tahu mereka berdua ini terlibat somehow. Entah kita nggak tahu cerita detailnya, tapi terlibat. Permasalahannya ketika dia gotong mayat, betul nih, ketika gotong mayat. Tapi kan tidak membuktikan mereka yang bunuh. Bisa jadi mereka tukang bersih-bersih, sangat mungkin. Jadi yang bunuh orang lain, tapi nggak ketangkap CCTV. Gitu. Atau CCTV-nya udah disembunyikan. Kayak kemarin yang mencurigakan kan yang di depan bengkel tuh. Di depan bengkel. Di depan toko bangunan. Apa? Ada CCTV, yang CCTV-nya toko bangunan. Itu kan ada video dalam satu file. Jumping 3 jam. Skip 3 jam. Itu nggak mungkin, setahu saya. Ya, sependek sepengetahuan saya, tidak ada CCTV yang kelakuannya begitu. berarti kalau seandainya CCTV itu mayit, berarti Abang E meyakini, walaupun ini sebatas dugaan ya, Hmm. bisa jadi Ririn juga terlibat, tapi hanya sebatas Iya. ikut membersihkan Bukan TKP. sebatas ya. Saya nggak Ya. ngomong sebatas. Saya ngomongnya adalah mereka terlibat, tetapi somehow kan kalau Heeh. proses begini harus tahu kan siapa yang memerankan apa, tugasnya apa, ya kan? Iya, iya. Lalu eksekutor siapa aja kan belum tentu saya di 5 orang tadi, ya kan? Kalau kemarin saya Iya. malah lucu kan, saya berandai-andai jangan-jangan nih 2 orang itu mengeksekusi Budi, 4 orang lain mengeksekusi 4 orang yang lain lagi. Kan bisa Iya, juga gitu itu skenario-nya. Iya, itu maksudnya dugaannya Bang E, Iya berarti kan. dugaan, iya iya. Kalau Ya, cuman seandainya kalau yang CCTV ini itu kita nggak, saya otentik, dalam hari ini saya ngomong bicara saya bukan dugaan lagi, tapi saya bilang saya sangat dugaan saya adalah keterlibatan, tetapi perannya saya tidak tahu. intinya ada Gitu. keterlibatan. Intinya ada keterlibatan. Dugaan saya ada Kalau keterlibatan. Tapi intinya seandainya cerita ini benar, berarti Pak Tony di-prank oleh Ririn dong. iya dan enggak Kan menurut begitu. saya sih. Iya Dan kan? enggak. Enggak. Kok Gini, iya dan bilangnya enggak. gimana? Gini. Bisa jadi cerita Prio itu benar. Enggak, Ririn. Dalam artian Ririn tidak mengeksekusi. Itu mungkin saja. Tapi dia Iya. terlibat, iya. Itu yang nggak diceritakan oleh itu. Paham ya maksud saya? Orang bohong Iya, kan nggak harus 100% bohong, orang bicara jujur nggak 100% Benar. jujur. Tapi kan Ada selama beberapa ini, informasi yang betul. tapi kan selama ini dari awal persidangan, dari awal tertangkap sampai detik yang ada ini, Ririn itu tetap pada pendiriannya di media, di persidangan dan kepada pengacaranya sampai kepada Pak Tony Ririn bahwa dia tidak ada di TKP, berarti dia tidak terlibat dong Itu dia dengan makanya kronologis tadi cerita yang dia sampaikan. iya, makanya itu tadi peran Gitu, penyidik itu kan penting di sini, krusial untuk membuktikan apakah dia betul di TKP atau tidak. Nah, kemarin di Komal kemarin, ya 2 hari yang lalu kemarin lusa saya udah ceritakan. Saya agak kecewa itu sama penyidik digital forensik yang handling handling smartphone-nya Ririn sama Prio. Harusnya kan ketika misalkan Ririn cerita, oh saya nggak ada di tempat, ya kan? Saya lagi pergi ke asrama penganjang bersama Joko. Itu kelihatan bang, kan ditangkap tanggal berapa tuh? 1 kan? Tanggal 8 kan? Masih seminggu kan? Itu kemungkinan besar katanya location historinya masih ada itu. Tinggal diambil sama Celebrate itu. Celebrate itu ada namanya location artifact grouping fiturnya itu. Di situ kelihatan tuh petanya jam berapa dia di sini. Berdasarkan 2 hal. Ada yang berdasarkan GPS, ada yang berdasarkan BTS. GPS sama BTS. Nah, itu bisa ketahuan tuh lokasinya di mana. Kalau BTS berarti kan nanti lokasi BTS terdekatnya kan. Apalagi Iya. jarak antara Jalan Siliwangi ke asrama penganjang kemarin iseng saya cek ternyata 20 kilo. Iya, CCTV dan HP Ririn itu sebenarnya itu salah satu bukti mahkota. Iya, dan harusnya itu langsung dikonfirmasi dan kalau misalkan benar, oh iya benar. Kalau bohong, lu bohong, lu ada di situ terus.
Ini buktinya, selebritinya begini laporannya. Benar-benar. Kan harusnya begitu kan? Iya. Iya. Dan itu tidak terjadi di persidangan. Bahkan sebenarnya harusnya bukan persidangan ya. Jadi sebelum jadi dakwaan harusnya itu kan sudah jadi. Kalau enggak dakwaannya kayak gini kan, jadi amburadul. Iya. Ririn dan Prio kita nggak bisa percaya lagi karena keterangan yang berubah-ubah. Antena Mbak Ana. Kemudian penyidik jaksa Jadi penuntut gini umum ya. juga. Jadi ada yang saya tangkap bahwa mungkin saja Tony dibohongi atau memang ada yang ditutupi ya. Terlepas itu mayat atau bukan yang di toko itu, tapi cerita itu tidak pernah ada, tidak pernah diceritakan oleh Ririn atau memang tidak pernah diceritakan oleh Tony gitu. Jadi itu yang membuat agak janggal loh. Kok Pak Tony kecolongan ya? Nah, ini terlepas ada mayat atau bukan itu ya. Iya, setuju saya. Tapi Ririn sudah mengakui bahwa itu dia ada di situ ngangkut beras. Iya, setuju saya. Makanya itu saya juga sudah nggak percaya lagi dengan Ririn. Karena dari Kalau saya ceritanya dari awal sudah enggak sih. nggak pernah dia ngomong ke Kalau Pak saya Tony dulu, bahwasannya dia ada sempat ke toko Budi memakai mobil dan mengangkut beras dan telur dengan Prio, nggak ada itu. Dia cerita itu. Dia cerita awal kan? Iya, nggak ada sama sekali cerita itu sampai sekarang. Sampai terbitnya saya CCTV itu. kalau Makanya- saya dari ceritanya Prio, Ririn dan Di Prio awal sudah ya, nggak bisa yang dipercaya. Kemudian jaksa penuntut umumnya juga tidak bisa membuktikan bukti-bukti yang jelas mengarah kepada mereka. Jadi kita jadi bingung, tambah lagi ada asumsi dari luar bahwa ya kalau saya Relasi waktu dengerin videonya siapa? Videonya si Pak Tony yang memutarkan videonya Prio cerita itu yang di penjara itu saya sudah mulai agak banyak kecurigaan, banyak follosis ya, banyak yang enggak apa istilahnya ceritanya enggak doesn't make sense atau doesn't sum up lah istilahnya gitu bahasa Inggrisnya. Udah curiga dari awal saya. Ngarang-ngarang gitu. Ya udah, Ngarang. ada bagian yang di twist, ya ada yang di twist, ada yang nggak masuk akal untuk nutupin sesuatu pasti. Betul memang keprank, tapi nggak keprank seperti itu gitu ya. Jangan Kalau jangan menurut merendahkan saya, Pak Tony juga gitu loh. kalau menurut saya Bang ya, seandainya ada pelaku lain, tidak akan Ririn dan Prio bernyanyi kalau nggak dihukum mati. Karena mereka sudah ditembak kakinya, sudah dipatahkan kakinya, tapi tetap saja keterangannya masih berubah-ubah. Itu pandangan saya ya Bang, menurut keyakinan saya, asumsi itu betul, saya. itu betul. Nggak, Kalau tapi saya seandainya setuju. ada pelaku Dari- lain, yang saya sama, takutkan saya juga Bang, setuju kok. yang saya takutkan begini, ini kita masih praduga saja ya. Hmm. Mungkin benar ada otaknya, tapi Ririn dan Prio bisa jadi terlibat. Entah itu Ririn eksekutornya, kemudian Prio ikut membantu menguburkan, lalu mereka diiming-imingi uang, tapi ternyata mereka diprank. Yang saya takutkan gitu, karena setelah kejadian mereka kabur. Itu menurut dugaan saya. Kalau seandainya ada otaknya, mereka dikorbankan. Kalau menurut saya ya, sejauh apa yang saya amati selama ini, dari fakta persidangan lah dan sebagainya. Makanya ini kalau mau terbongkar ini, hukuman mati bos. Kalau nggak mati nih, kalau nggak hukuman mati nih nggak akan terbongkar karena sudah pernah kok dipatahkan kakinya, ditembak dengan jarak berapa senti itu, masih aja berbohong. Itu menurut masih sebatas asumsi ya. Ya kita saling menghargai lah beda pendapat. Ya mungkin lanjut Bang. Iya, masuk akal juga. Ya itu ada Mr. C. Misteri, host, bagaimana yang mulia? Kayak ini mau ada yang disampaikan Kak? Mr. J lagi kencing katanya. Aku ambil minum habis makan. Kayaknya nongol lagi. Oke. Yang mulia. Nih, saya kasih tahu nih, saya tanya nih. Kenapa sih pada mengatakan bahwa Tony di-prank sama Ririn, Tony di-prank sama Prio. Kalau saya menilainya nggak ke situ sih. Seandainya saya tanya nih. Halo AIU, naiklah AIU. Jika saja tidak ada Tony di situ,
kira-kira masih adakah yang namanya TKP kedua yang kita ceritakan sekarang ini mengenai adanya mayat, mengenai adanya beras, mengenai adanya CCTV di toko? Jika Di bengkel. ya, Iya, gitu. ya silakan. Ada Palu juga. Ada palus. Palu ya. Lancar Mr. J. Udah divonis mati nih. Iya. Kita juga nggak ada di Komal ini. Betul. Makanya tadi ketika mengatakan bahwa Justru jangan-jangan kalau divonis mati, alhamdulillah bang, dia bisa buat dua orang itu pasti bernyanyi. oh divonis mati kan. Ya. Nah, ini Pasti teman-teman ya. bernyanyi. Nggak mungkin dia mau taruhannya nyawa untuk melindungi Ahmad Yani dan lain-lain. Kalau masih mau berkorban demi nyawanya mereka berdua, itu orang bodoh itu, kalau menurut saya. Ya, ini ya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau saya pijakannya itu dakwaan. Kalau dakwaan yang kita ikuti, nggak ada itu yang namanya itu toko, nggak ada CCTV bengkel, tidak ada namanya beras dan telur, nggak ada. Dan saya akui, Tony itu bercerita bukan karangan Tony coba. Tony itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh dua terdakwa ini. Makanya karena dua terdakwa ini nggak bercerita tentang toko, nggak bercerita tentang beras dan telur, maka Tony pun tidak bercerita. Nah, kaget juga Tony ketika mendengar meskipun Ririn nggak bercerita, tapi Priok kan bercerita sendiri bahwa TKP-nya sebenarnya ada di toko juga kan. Nah, disitulah teman-teman mengatakan, wah, Tony di prank. Nah, pelaku pranknya siapa? Apakah Ririn aja? Enggak, Prio juga. Artinya apa lagi? Prio telah berbohong kawan-kawan. Berbohong kepada siapa? Kepada jaksa, kepada hakim, kepada polisi. Demikian juga Ririn. Ya, jangan dianukan ke Tony-nya. Justru karena ada Tony ini sehingga muncullah yang namanya permintaan digital forensik. Begitu, kawan-kawan. Aku tadi lemes, sekarang habis makan. Ada presiden bagus juga sebenarnya sih. Jadi ini juga shock terapi buat teman-teman yang jadi aparat penegak hukum. Jadi harus lebih hati-hati ke depan. Nah, yang berikutnya, CCTV ini tidak akan muncul, padahal CCTV ini sudah di tangan polisi sejak awal. Ngono loh. Mari kita otak-atik puzzle nih. Betul tidak kawan-kawan? Silakan yang mau nyangga-nyangga. Yang mau tambah-tambah sedikit boleh. Kita mau bebas-bebas aja. Tadi kayaknya ada Prof. Emran di itu naik, kok hilang lagi. Sinyalnya mungkin beliau nggak bagus sinyalnya. Oh, iya dia di Maluku ya. Iya Yani kan minta naik, maka saya kasih naik. Begitu saya kasih naik, mic-nya bersuara, kayak berkelahi dengan suaminya. Tolong jangan komal-komal sampai malam, nanti suami nanti tidak izinkan. Halo nih, Yani, coba kamu ngomong nih, ada suamimu nggak di situ? Loh, kamu yang minta naik, nggak mungkin kan saya naikkan tiba-tiba. Lu kok malah sorry? Ya sudah kalau begitu, Yani 86 ganti. Ada temanku, ini saya cerita ya teman-teman, ada temanku dari Indramayu. Karena dia janji sama saya, aku belum dikasih mangga walaupun sepotong. Akhirnya dia nggak mau naik ke sini teman-teman, hebat nggak? Gara-gara janji mangga sepotong loh dia nggak mau naik, nggak tahu kenapa. Lagi musim apa sekarang? Ya kan namanya janji itu mau musim mau tidak kan ya tetap naik kan, ya nggak? Tapi kalau hanya Mungkin Mr. J minta mangga yang lain kali. hanya kalau itu kode ya. mohon maaf ya.
Jadi saya belum cukup dewasa kalau yang itu berarti, mangga yang lain tuh. Loh, Ada ini serius kok. kan ada istilah manjat mangga toh. Oh enggak, kita ini bicarain serius karena sejak awal kan kita bicara serius kok. Ini ya. Ini apa namanya, terkait dengan kasus ini ya, mohon maaf ya. Kalau lurus-lurus saja itu sesuai dakwaan, ya teman-teman semua tahu lah. Kalau sesuai dakwaan tuh benar semua itu, persoalan begini tuh banyak. Di Indonesia ini banyak. Masalahnya adalah ada trik dan intrik. Teman-teman mungkin baru tahu kan, dua terdakwa saling berseberangan, dua terdakwa pengacara yang berbeda, oke? Dua terdakwa keterangannya berbeda-beda, padahal dakwaannya sama. Coba, keren kan? Ini teman-teman, ini yang seru itu di situ, bukan yang lain-lain. Sudah Mr. Z, masalah pekerja migran aja. Loh maaf Atan, nanti pekerja migran di komal saya yang satu ya. Di komal saya yang satu nanti. Ini masih masalah pidananya dulu. Mr. Z, nah Hanya ini. itu. Valen. Mr. Z, gimana kelanjutan kesaksian pengacara LD? Apakah ada follow up? Ada. Itu kesempatannya nanti.